dari Reza duluan ya Bang. Langsung aja ya. Reza seperti apa akhirnya yang ditunggu-tunggu mengakui juga, perasaan Reza sekarang seperti apa? Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Itu rasanya. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Oke Reza, itu semenjak video itu keluar, akun itu keluar, sudah ada komunikasi langsung dari pihak Dena ke kamu? Tidak ada. Enggak ada. Ke depan, Res. Kamera saya. Oh, oke. Belum ada jadi Reza, belum ada komunikasi secara langsung setelah video pengakuan Belum. keluar. Oke, Reza mungkin bisa berspekulasi juga nggak sih? Spekulasi juga ketika Mama Dena mengeluarkan video pengakuan tersebut karena takut diboikot oleh netizen. Reza kurang tahu kalau ke situ Kak. Kurang tahu kalau ke situ. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Misalkan kamu misalnya misalkan kamu sudah di Jakarta nih dan video permintaan maaf juga sudah dikeluarkan oleh Denada. Kamu juga sempat bilang kalau komunikasi kamu sama Denada tuh aman-aman aja, nggak ada pemblokiran sama sekali. Ada nggak maksudnya niat dari anak, Bu ketemu yuk biar ini masalah biar cepat selesai atau segala macam? Ada Kamu dong. yang memulai duluan. Ada dong. Sudah di chat? Belum. Lihat ke depannya aja. Berarti akan ke depannya. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda, Mama? Ada. Bundanya apa? Ibu. Ada. Sudah, maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu? Belum. Kalau ke Reza sendiri. Tapi Reza sudah lihat belum ibu mengubah nama di Instagram jadi AA dan RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Gitu. Tapi menurut Reza nih dari pengakuan ibu minta maaf ke Reza, seperti apa? Tulis nggak? Ya maaf ya Mbak ya. Kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kena ke hati Reza? Ya. Reza, mungkin dari statement yang dikeluarin kemarin oleh Ibu Denada itu ada yang kurang atau cukup atau bukan? Ya intinya belum aja kena ke hati Kak. Jadi harus gimana? Harus mengubah seperti apa yang bikin kamu puas atau Iya bertemu lah. bertemu? Bang, abang bisa dibilang sebagai keluarga yang Denada juga. Kemarin di opening video ini dia mengatakan saat itu mental saya atau psikis saya belum siap. Memangnya dulu Denada seperti apa bang di mata abang? Apa terlepas itu, apakah abang sudah bergabung di keluarga Denada atau belum? Yang abang tahu? Begini ya, selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang jangankan Reza, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya rechter pardon. Rechter pardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batinia ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batinia antara seorang ibu kepada anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini Denada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu sehingga apa? Ingin memeluk anaknya kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu
bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih, kan itu logikanya kan. Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Dinada itu kan gimana itu prosesnya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu, kan begitu kan. Nah ini yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa yang nelongso itu ya. Loh kok nggak disebut juga nama Mama Eli. Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama tidak membuka pintunya itu membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu tidak pernah dia bahas di situ ya kan. Terus habis itu dia adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu aja sudah. Nanti yang lain sebenarnya nanti saya mohon nanti saja insya Allah kawan-kawan netizen nanti bisa menilai sendirilah soal itu. Bang, berarti termasuk ada kekecewaan juga ya setelah ada video klarifikasi itu, tapi udah ada permintaan maaf dan ucapan terima kasih ke Ibu Rani. Betul. Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Dinada ini kan dia kan tidak menginginkan nggak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka dia saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Bang, mungkin di tengah pengakuan dari ibu sendiri ini Reza juga masa lalunya dikulik lagi nih sama netizen dan katanya sudah pernah menikah. Klarifikasi, sedikit klarifikasi apa benar? Begini, soalnya dan sudah punya anak. Iya, mantan istrinya sudah. Begini ya. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba tunjukkan Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Yes. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain yang saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan pers juga sekalian jangan melakukan pembunuhan assassination. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Reza itu untuk menggugah dia bahwa memang Reza pernah bernikah memang iya. Ya. Tahun berapa di usia berapa Bang Reza? Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada momongan? Sudah ada memang. Dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya kalau dia menggugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dia memberikan nafkah kepada Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Reza. Ya, kenapa kok dia pisah ya? Nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Reza loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau itu. Nah, kalau kalau si Reza insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papa dan mamanya dia bertanggung jawab. Nah, kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah ya, karena ini kan harus konsultasi di sini. Ini kan saya kan membicarakan masalah rasa sakit hati saya lewat mekanisme pengakuan yang dilakukan oleh Dinada yang pertama. Terus yang kedua juga ada klarifikasi dari Riko adiknya. Nah, Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya, berarti eksploitasi anak lah nih. Dia melakukan secara eksplisit di situ. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu sudah Reza itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Reza itu tinggal
ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya videonya. Nanti kita bagikan ya. Kita bagikan. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Riko kalau mau macem-macem, kamu sudah keluar aja nanti sama saya. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan begitulah. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah.